Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa? Puji Tuhan. Kembali kita beribadah dalam Jumat pertama di bulan November ini dengan tema Indonesia bagi kemuliaan. Kita akan beribadah kepada Tuhan, berdoa untuk bangsa kita yang tercinta, bangsa Indonesia. Anak-anak, bangsa kita adalah bangsa yang besar. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Ada berkulit hitam, kuning, merah, coklat, semua Tuhan cinta. Kita berdoa Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kita ucapkan lagi ya. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Iya, Tuhan cinta semua anak. Semua anak di dunia dicinta oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk berdoa. Kita akan serahkan ibadah kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepada Engkau ya Tuhan, berdoa. Bersama-sama kami beribadah di Jumat pertama bulan November ini. Tolonglah kami ya Tuhan, kami mau beribadah terkhusus untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Bila Engkau berkati bangsa kami ini ya Tuhan. Berkatilah ibadah ini ya Tuhan dari awal hingga akhir sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Dalam nama-Mu ya Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan yang diajarkan untuk mencintai sesama kita, hendaklah kita tetap menjadi terang. Kita bisa menjadi apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam diri kita, yaitu kita bisa menjadi teladan bagi sesama kita. Kita bisa bersinar di tengah-tengah kegelapan dunia. Ada teman kita, Chris dari kelas 2B yang akan memujikan sebuah pujian, Yesus menginginkan daku. Kita dengarkan, dan kalau kalian bisa mengikutinya, kita akan ikuti pujian, Yesus menginginkan daku. Halo, nama saya Trisana Natalia Susanto, kelas 2B nomor 8. Saya mau menyanyikan lagu Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Terima kasih. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepada Engkau ya Tuhan, berdoa. Bersama-sama kami beribadah di Jumat pertama bulan November ini. Tolonglah kami ya Tuhan, kami mau beribadah terkhusus untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Bila Engkau berkati bangsa kami ini ya Tuhan. Berkatilah ibadah ini ya Tuhan dari awal hingga akhir sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Dalam nama-Mu ya Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Yesuslah Tuhan yang hidup di tengah-tengah bangsa kita.
kiranya Tuhan memberkati bangsa kita. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, di hadapan-Mu Allah yang kudus, kami mau belajar firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh, memahami arti kehadiran-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan jatuh. Bagi kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku. Nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Anak-anak, ketika di zaman Babel, ketika bangsa Babel mendirikan menara, kita tahu semua Tuhan telah menghancurkan, sehingga bahasa manusia dipecah-pecah menjadi tidak satu bahasa, tetapi berbagai bahasa, dan tersebarlah manusia di seluruh bumi ini. Nah, di Indonesia sendiri juga terdiri dari berbagai pulau yang memiliki bahasa yang berbeda-beda. Nah, puji Tuhan, ada satu bahasa, yaitu bahasa kasih, bahasa roh, yang Tuhan kirimkan di saat Pantekosta. Kita akan saksikan sebuah video yang menggambarkan Tuhan mempersatukan suatu keberbedaan dalam satu persatuan, sehingga memiliki satu pengertian di dalam Tuhan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ratusan orang pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Murid Yesus dan orang percaya lainnya pun berkumpul bersama. Di suatu tempat dalam sebuah rumah, mereka bersehati dalam doa. Menunggu janji Yesus akan hadirnya Roh Kudus. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang memenuhi tempat itu. يا معشر اليهود وكل
will be done on earth as it is in heaven. Hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us the bread we want. On earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses. Dan tampaklah pada mereka tidak api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Bagaimana anak-anak? Di dalam kitab Kisah Para Rasul, yaitu dalam peristiwa Pentakosta, di situ kita melihat ada peristiwa yang menakjubkan, di mana Allah sendiri mengirimkan Roh-Nya berkuasa atas murid-murid Yesus yang ketakutan saat itu. Mereka takut akan mengalami hal sama seperti Tuhan Yesus. Di dalam kekuatan yang Tuhan berikan, dalam bahasa yang tidak mungkin secara logis, secara manusiawi, ketika Petrus menyampaikan firman Tuhan dengan bahasanya, yaitu bahasa Yahudi, Mempuji percaya dan yakin semua orang tidak semuanya tahu dan mengerti. Karena pada saat itu ada banyak bangsa-bangsa yang memiliki bahasa yang berbeda-beda. Tetapi saat itu Roh Kudus turun sehingga semua orang bisa mendengarkan, bisa mengatakan dengan bahasanya masing-masing, bisa mengetahui, bisa memahami dengan bahasa yang mereka ketahui. Dengan maksud satu tujuan, mereka mendengarkan berita keselamatan, berita sukacita, berita bahagia dari Bapa sendiri, dari Tuhan Yesus yang mengabarkan bahwa Allah adalah sumber kehidupan. Anak-anak, dari peristiwa Pentakosta ini kita melihat Tuhan bisa mempersatukan suatu keberbedaan. Tuhan bisa menyatukan sesuatu yang berbeda-beda. Tuhan bisa menyatukan sesuatu yang mustahil bagi manusia. Di dalam ketakutan kita ketika kita mengalami perbedaan, mungkin saat ini kita masih tinggal bersama papa mama kita di rumah dengan satu bahasa yang sama. Suatu hari nanti mungkin kalian akan kuliah, akan sekolah di luar negeri atau di luar pulau atau di luar kota yang memiliki bahasa yang berbeda. Mungkin saat itu kalian takut, kalian tidak memahami bahasa mereka. Kalian takut, kalian tidak bisa hidup dengan pengertian yang sama seperti apa yang mereka inginkan. Tetapi di dalam Tuhan ada bahasa kasih yang bisa menolong kita untuk bisa memahami mereka, untuk bisa memahami orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan mereka pun akan paham dengan keberadaan kita. Peristiwa Pentakosta yang ada di kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ini, di situ kita melihat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa menguatkan anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, janganlah kita takut. Di dalam Roh Tuhan ada kemuliaan nama Tuhan. Bangsa kita terdiri dari berbagai pulau, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau yang berbeda, dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Tetapi, para pahlawan sudah berjuang mempersatukan bangsa kita, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu NKRI, Bangsa Republik Indonesia, yang memiliki satu kesatuan yang kuat memperjuangkan persatuan bangsa Indonesia. Kalau pahlawan sudah berjuang mempersatukan dengan menyerahkan nyawa mereka, bangsa kita bisa utuh. Kiranya kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam bangsa kita ini. Tuhan Yesus sudah berkorban dengan pengorbanan darahnya. Dia mempersatukan bangsa, menyatukan dunia yang terpecah-pecah, dunia yang mencari jalan kebenarannya masing-masing. Dengan percaya pada Tuhan, yaitu sumber kebenaran dan hidup, itulah manusia diperhadapkan pada satu jalan persatuan, yaitu Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Bangsa Indonesia pun yang terpecah belah sudah dipersatukan oleh para pahlawan, kini menjadi bangsa yang utuh,
Dan kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menjaga persatuan bangsa negara Indonesia dengan keteladanan hidup kita. Kita bersinar dan terus bersinar. Menjadi teladan dengan cara apa? Belajar yang tekun. Tunjukkan prestasi kalian dengan baik. Tunjukkan apa yang bisa kalian lakukan untuk mencerminkan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Baik itu dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita bisa mencerminkan kasih. Kita bisa mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh. Para pahlawan bisa mempersatukan bangsa kita sehingga menjadi bangsa yang utuh. Sebagai bangsa yang bersatu, persatuan Indonesia. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan bisa menjadi terang-terang dunia, bisa menyatukan, bisa mencerminkan kasih Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia. Kalau ada teman kita yang bertengkar, kalau ada saudara-saudara kita yang bertikai, marilah kita menjadi pendamai. Marilah kita tolong mereka supaya mereka bisa berdamai kembali, bersatu kembali. Jangan malah kita kalau melihat teman-teman kita bertengkar, kita bersorak-sorak, bergembira, sehingga mereka bisa saling menyakiti, kita malah berbahagia. Tidak seperti itu ya anak-anak. Kita harus bisa menjadi cerminan kasih dari Tuhan. Kita bisa menjadi teladan dalam kehidupan, di tengah-tengah kehidupan kita, menjadi terang bagi teman-teman kita. Bisa? Mari kita bersama-sama contoh pahlawan-pahlawan kita, contoh keteladanan sejati kita, yaitu Yesus Kristus yang bisa menjadi sumber perdamaian dan hidup. Amin. Mari bersama-sama kita imani firman Tuhan dengan mendengarkan pujian dari teman kita Ainsa yang berdoa yang memuji Tuhan untuk bangsa Indonesia. Mari kita simak pujian dari Ainsa.
perbuatan-perbuatan kita yang dulu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena kasih-Nya, Tuhan berikan pengampunan. Tuhan berikan kasih-Nya sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang benar. Kita akan bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersyafaat. Kita berdoa untuk bangsa kita. Kita berdoa untuk sekolah kita. Kita berdoa untuk kota Semarang. Kita berdoa untuk keluarga kita. Mari kita lipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami datang di hadapan Engkau, berdoa bersehati bersama-sama ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Bersyukur ya Tuhan, Kau sudah kirimkan para pahlawan yang sudah mendahului kami ya Tuhan, untuk meraih kemerdekaan. Pahlawan yang sudah mempersatukan bangsa kami ya Tuhan. Di mana bulan November ini kami peringati sebagai bulan pahlawan, di mana mereka, jasa mereka bisa kami kenang. Tolong kami ya Tuhan, sebagai murid-murid, sebagai siswa-siswa, sebagai anak-anak, kami dapat mencontoh perjuangan mereka, tidak patah semangat ketika menghadapi suatu permasalahan, tapi kami mau ya Tuhan terus berjuang untuk bangsa Indonesia, untuk nama baik Indonesia, untuk mengharumkan nama bangsa. Kami berdoa ya Tuhan untuk kota Semarang, tolonglah ya Tuhan untuk pandemi yang masih belum bisa berlalu. Kau tahu ya Tuhan, Kau telah bekerja untuk kota kami, kota Semarang, dan Kau tetap terus bekerja ya Tuhan, sehingga kota kami ini ya Tuhan bisa merasakan ya Tuhan kondisi yang normal kembali. Kami dapat sekolah normal kembali, kami dapat berjumpa kembali dengan teman-teman kami, menikmati pembelajaran di kelas kami masing-masing dengan kondisi yang sehat, kondisi yang normal. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami ya Tuhan, untuk papa mama kami, usaha pekerjaan papa mama kami. Kau tahu ya Tuhan, banyak di antara orang tua kami ya Tuhan yang saat ini sedang bergumul dalam perekonomian. Dan Kau sendiri bekerja ya Tuhan, menjamah ya Tuhan segala sesuatu yang kami butuhkan ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri ya Tuhan berkenan untuk memperlengkapinya. Kami berdoa untuk teman-teman kami di mana bapak mamanya belum bisa ya Tuhan membayar uang sekolah, kiranya Engkau memberkati ya Tuhan bapak mama, orang tua dari murid-murid kami, ya teman-teman kami ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri bekerja ya Tuhan Yesus, berikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Nusa Putra ya Tuhan, untuk SD Nusa Putra untuk khusus ya Tuhan, untuk PPD. Kau tolong ya Tuhan, inilah pergumulan kami ya Tuhan untuk tahun pelajaran 2022-2023 ya Tuhan. Kau tolong ya Tuhan, kirimkanlah murid-murid itu bisa dipercayakan dididik sekolah kami. Dan yang Kau Tuhan Yesus bekerja untuk sekolah kami ya Tuhan. Walaupun ya Tuhan kondisinya sulit untuk mencari murid, kami yakin dan percaya ya Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di sekolah kami. Dan yang Kau membukakan ya Tuhan Yesus, masyarakat bisa mengenal sekolah kami. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk di kami masing-masing. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan Yesus berikan kesehatan dan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Kau lingkupi kami ya Tuhan, Kau jauhkan virus-virus yang berusaha mengganggu kami ya Tuhan, mengganggu kesehatan jasmani kami, dan mengganggu ya Tuhan pikiran kami yang kadang hidup dalam ketakutan. Tuhan Yesus, inilah segala doa dan pergumulan kami. Kiranya Tuhan sendiri yang menyempurnakannya ya Tuhan, dan ya Tuhan sendiri yang menjawab tepat pada waktunya ya Tuhan. Kami ya Tuhan yakin dan percaya kuasa Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kami, kota kami, di bangsa kami, bangsa Indonesia. Terpujilah nama-Mu ya Kristus, kami serahkan seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama pujikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.
Silakan mau bisa teduh, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.